Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Eksekusi ruko 3 lantai di Sentani Kabupaten Jayapura nyaris ricuh. Tim jurusita pengadilan sempat dihalang pemilik ruko. Pasokan jahe merah di Pasar Wamanggu, Merauke kian menipis. Pedagang terpaksa mendatangkan jahe merah dari luar Papua. Untuk Anda yang suka berfoto selfie dengan latar belakang pemandangan alam yang menawan, destinasi wisata Pantai Batu Lobang di Sorong patut menjadi pilihan Anda. Jelang Pekan Olahraga Nasional 2020, tim Selam PON Papua terus mengasah kemampuan dengan melakukan latihan di kawasan Pantai Dok 2, Jayapura. Memasang target tinggi, tim Selam PON Papua siap meraih 5 medali emas dalam PON 2020 Oktober nanti. Apalagi Papua menjadi tuan rumah PON, berjuang di rumah sendiri menjadi bekal dan motivasi para atlet untuk berprestasi. Gilbert Yakwart selaku manajer tim Selam PON Papua mengatakan, persiapan tim Selam Papua masih belum maksimal karena terkendala alat selam yang tak kunjung datang. Pengadaan alat-alat yang digunakan untuk atlet selam, memang beberapa alat yang sudah diberikan kepada kami dari KONI, itu ada beberapa alat yang tidak sesuai dengan spek atau ukuran. Kami sudah kembalikan. Untuk itu kita menunggu dari KONI atau pihak ketiga yang mengadakan itu untuk apabila dalam waktu segera, mungkin 6 bulan sebelumnya kita harus mendapatkan alat itu yang kita sudah kembalikan. Itu ada BCD dan alat fins dan lain sebagainya, itu harus disampaikan secepatnya. Ya, untuk lintasan kapal kami juga sudah menyurati kepada KSP dengan Pelindo. Dan Pelindo dan KSP juga sendiri mereka ada tim khusus yang sudah siap, karena lintasan kapal ini berhubungan dengan satu cabang olahraga yaitu selam POSI Papua. Dan mereka rupanya tim juga sudah siap, tinggal nanti kita kolaborasi. Mungkin nanti rambu-rambu mana yang harus kita geser, kita sesuaikan dengan jalur kapal yang nanti akan dilewat. Namun pada saat nanti pelaksanaan PON nanti sudah ada tim pengawas yang nanti akan mengawasi jalur kapal dan maupun atlet yang akan bertanding. Selain masalah alat, tim Selam PON Papua juga terkendala area latihan, di mana area ini kerap kali dilewati oleh kapal penumpang dan barang. Dari Jayapura, Papua, Rihan Tonai dan Torip melaporkan. Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2020 semakin dekat. Persiapan guna mensukseskan olahraga nasional ini terus dilakukan berbagai pihak sesuai instruksi Presiden Jokowi. Kamis kemarin 11 tim delegasi teknis dari berbagai cabang olahraga mengecek kesiapan venue PON 2020 di Kabupaten Mimika. 11 venue yang ditinjau yaitu venue tarung derajat, aeromodeling, bola basket, bola tangan, panjat tebing, biliar, atletik, terbang layang, terjun payung, serta futsal. Dari hasil tinjauan venue ini didapati 8 venue yang telah selesai dibangun, sementara untuk 3 venue, panjat tebing, aeromodeling, dan biliar masih dalam tahap pembangunan. Dengan adanya progres hari ini, saya optimis lah ini bisa jalan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan sesuai rencana kita bulan Agustus kita adakan sesi pengisi. Jumlah atletnya sekitar 136 atlet. Ofisialnya tambah sekitar berapa ya? 60 sampai 70. Jadi sekitar 206 atau 210 atlet dan ofisial. Kita dorong terus, kita temani lah teman-teman di sini untuk bisa sama-sama mengawasi supaya jalannya lebih lancar dan baik.
Sementara itu Mustafa Masyur selaku delegasi teknis cabur bola tangan mengakui masih banyak kekurangan terutama venue bola tangan. Sebagai TD Technical Delegate bola tangan, lapangannya cukup bagus ya. Dari surface-nya permukaan lapangan ini udah ada. Tapi memang kami atau saya menyarankan untuk dipindahkan ke bagian tengah. Tapi di bagian-bagian lain masih perlu banyak penyesuaian. Ada yang berubah dari segi lapangan kecuali garis, yang penambahan garis putus-putus sama garis yang bulat ini dihapus itu ya. Dan tentunya gawang. Hasil peninjauan ini akan dilaporkan ke KONI Pusat dan Kementerian Olahraga. Kemudian selanjutnya akan dibahas bersama pengurus besar PON Papua. Dari Timika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Untuk memastikan stamina dan kondisi kesehatan atlet dalam berlomba di event PON 2020 nanti, tim kesehatan olahraga Kementerian Kesehatan mengunjungi venue PON di Mimika, Papua. Tim kesehatan melihat 3 venue PON yang ada di Kompleks Mimika Sport, Jalan SP2 Mimika. Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Heri Papilaya mengatakan, kedatangan tim kesehatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan venue yang sudah selesai dibangun, terutama di bidang fasilitas kesehatannya. Bidang kesehatan juga harus siap dalam pelaksanaan PON ini. Nah, makanya dari Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi, khususnya kami dengan beberapa lintas program, bukan cuma dari pelayanan kesehatan, dari bidang kesehatan lingkungan, dari bidang promosi kesehatan, juga turun untuk melihat kesiapan di Mimika. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang perlu dilakukan di pusat nanti akan memfasilitasi itu, peningkatan kapasitas para petugas khususnya dalam menangani kasus-kasus terkait olahraga. Jadi ada risiko cedera itu harus juga disiapkan untuk para petugas di lapangan ini. Yang paling penting adalah sebenarnya pencegahan. Makanya dari pencegahan itu nanti teman-teman di Dinas Kesehatan juga sudah merancang salah satu umpamanya dengan menghilangkan risiko keberadaan nyamuknya itu sudah dilakukan. Lalu kemudian nanti yang pasti untuk atlet tidak akan diberikan profilaksis karena ada pemberian obat itu ada risikonya nanti untuk para atlet. Jadi para atlet yang bertanding tidak akan diberikan obat profilaksis, mungkin hanya untuk pencegahan penularan dengan repellent, pemberian repellent untuk para atlet. Tim Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan PON 2020 mendatang juga akan merekrut tenaga kesehatan baik dokter dan perawat yang ada di daerah pelaksanaan PON 2020, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Keindahan alam yang ada di Papua tidak akan pernah habisnya. Mulai dari deretan pegunungan hijau serta pantainya yang indah. Jika Anda ke Kota Sorong, Papua Barat, objek wisata satu ini jangan sampai Anda lewatkan, yaitu Pantai Batu Lubang. Pantai yang terletak di distrik Makbon, Sorong, Papua Barat ini hanya berjarak 17 km dari pusat kota Sorong. Untuk mencapai Pantai Batu Lubang, kita hanya memerlukan waktu 50 menit menggunakan kendaraan roda 4 dengan melintasi hutan tropis serta perbukitan. Tiba di tujuan, kita akan disuguhkan pemandangan dua warna pasir berbeda dengan air yang sangat jernih.
warga sekitar kerap kali menyebut pantai ini mirip dengan tanah lot Bali. Karena ketika laut surut, deretan pulau karang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Namun apabila air pasang, maka pulau karang hanya dapat dinikmati menggunakan perahu. Anda juga dapat menikmati sebuah gunung karang yang memiliki lubang besar dan dapat dilalui pengunjung. Suara gemuruh ombak besar pecah di batu karang menambah nuansa keindahan pantai ini. Sehingga saat hari libur tiba, warga banyak yang datang berkunjung ke tempat ini. Setiap hari libur, bahkan Sabtu Minggu, jumlah pengunjungnya lumayan, banyak yang berkunjung ke sini. Nah, cuma kelemahan kami atau kekurangan kami yang masih ada adalah belum ada pendataan pantai yang begitu baik. Ini masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang kedepannya akan kami benahi. Pantai Batu Lubang didiami oleh masyarakat suku Moy yang merupakan suku asli Kabupaten Sorong. Mereka menggantungkan hidup sebagai nelayan. Pantai ini dulunya digunakan sebagai pelabuhan transit bagi warga yang berdomisili di distrik utara Sorong dan juga tempat transit bagi masyarakat dari Kabupaten Tambrau saat akses jalan darat belum dibangun. Dari kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.